Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk belajar bersama tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Jangan khawatir, pembahasannya santai, ringan tapi tetap bermanfaat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota kelompok kami adalah langsung saja kita mulai. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. 5 sila dari Pancasila itu adalah pedoman kita untuk dapat hidup dan panduan kita untuk dapat tetap berbangsa dan bernegara di negara Indonesia kita yang penuh keberagaman. 5 sila dari Pancasila itu mencakup 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengapa Pancasila itu penting? Bayangkan kalau kita hidup tanpa pedoman. Pancasila adalah pedoman kita untuk tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan bermacam-macam agama. Kalau tidak ada Pancasila, mungkin kita akan sulit untuk hidup rukun. Jadi, Pancasila itu seperti tali yang menyatukan kita. Agar perbedaan kita ini menjadi kekuatan dan bukan kelemahan. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah status kita sebagai anggota suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak dan kewajiban. Contoh hak adalah mendapatkan pendidikan berpendapat dilindungi oleh hukum. Dan contoh kewajiban adalah taat pada hukum, ikut serta dalam pembangunan, menjaga persatuan. Dengan menjalankan hak dan kewajiban ini, kita bisa menjadi warga negara yang baik dan ikut serta memajukan bangsa. Lalu, apa saja sih asas-asas kewarganegaraan yang ada di Indonesia? Ada 4 asas kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yaitu yang pertama ada asas sanguinus, dan yang kedua ada asas ius soli, dan yang ketiga kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ius sanguinus adalah kewarganegaraan seseorang didasarkan pada keturunan, yang mayoritas masyarakat Indonesia sekarang yaitu berdasarkan asas sanguinus yang berdasarkan keturunan. Yang kedua ada ius soli, yaitu asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya, tetapi asas ius soli ini hanya berlaku bagi anak-anak dan hanya terbatas. Dan yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Maksudnya di sini yaitu setiap warga negara hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, yaitu Indonesia. Saat ini negara Indonesia tidak berlaku kewarganegaraan ganda, hanya tunggal, yaitu Indonesia saja. Dan yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan ganda dapat diberikan kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Begitu teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya adalah teman-teman bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia menanamkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia menanamkan nilai-nilai ideologi negara kita. Tentunya teman-teman bisa dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu ya. Contohnya ketika berada di lingkungan keluarga, berbicara kepada ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Begitu juga ketika keluar dari rumah, berjumpa dengan masyarakat lainnya, berbicara, berkomunikasi, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan.
Tidak hanya ketika berkomunikasi, teman-teman juga harus menunjukkan sikap sopan dan santun. Yang kedua, bergotong royong, bekerja sama untuk membangun lingkungan yang lebih baik lagi, lingkungan yang lebih bersih lagi. Ketika teman-teman bergotong royong, bekerja sama, otomatis akan terjalin yang namanya harmonisasi antara warga setempat dan terjalinnya interaksi sosial yang lebih baik lagi. Yang terakhir, ketika teman-teman mengetahui ada orang yang sedang kesusahan, baik itu teman, keluarga, atau warga setempat, teman-teman harus membantu orang yang sedang kesusahan tersebut. Jika teman-teman memulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, pasti akan membawa dampak perubahan yang lebih besar lagi, lebih baik lagi, tidak hanya kepada diri sendiri, individu lainnya juga, dan lingkungan tempat tinggal kita. Jika kita menjalankan hal-hal kecil tadi, kegiatan-kegiatan kecil tadi di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, berarti kita telah menjalankan Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari presentasi yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya di atas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Kemudian, Pancasila itu bukan hanya hafalan. Jadi nilai-nilai yang terdapat di dalamnya terdapat poin atau sila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai kewarganegaraan Indonesia yang tentunya juga memiliki hak dan kewajiban. Jadi dua hal ini itu saling berkaitan. Makanya kita sebagai warga negara harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga pembahasan ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang baik, menjaga persatuan dan terus berkontribusi untuk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pancasila.